Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my dear Solih and Solihah on the 4th level? Apa kabar semua sayangku solih-solihahku di kelas 4? Semoga tetap semangat belajar dari rumah dan selalu berbahagia bersama ayah bunda di rumah. Masya Allah. And for today, bismillahirrahmanirrahim, Ustazah Nike akan mengajar kembali bahasa Inggris untuk kelas 4, yang mana materinya adalah, ada yang sudah tahu? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Inggris hari ini, yang seperti biasa akan solih-solihahku catat di buku catatan tersendiri ya. Mohon dipersiapkan buku catatan dan alat tulisnya juga. Baik, sebelum itu, yuk let's pray together. Kita harus, sebelum belajar kita harus, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan marilah kita berdoa dahulu. Kita niatkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan insya Allah berguna bagi solih-solihahku di masa yang akan datang. Amin. Let's pray together. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Very good, Masya Allah, my dear solih and solihahku semuanya. Sekarang sudah siap ya? Kita akan menyimak pembelajaran bahasa Inggris hari ini dan dipahami, dicatat di buku catatannya karena akan menjadi bekal materi sebagai persiapan nanti penilaian akhir semester. Good luck for you. And this is it. Sudahkah my dear solih and solihah kelas 4 menerima LK Bahasa Inggris seperti yang tertera di layar? Thank you. Alhamdulillah jika sudah dilihat LK Bahasa Inggrisnya ya. And our topic today, topik kita, tema hari ini adalah penggunaan S dan S. Jadi S dan S di sini digunakan di antara, atau S dan S ini mengapit satu kata sifat, dan kata sifat in English dalam bahasa Inggris adjectives. Adjectives is kata sifat in bahasa Indonesia. Begitu my dear solih and solihah kelas 4. S dan S ini yang berarti sama atau setara atau sebagaimana juga merupakan bagian dari degrees of comparison. Bagian dari materi kita pekan lalu ya. Maka, sudah siapkah my dear solih and solihah menyimak penjelasan Nike lebih lanjut mengenai S dan S ini? Thank you. Kita catat ya. Adjectives means kata sifat. Yes, and Ustazah Nike menjelaskan dulu mengenai S dan S yang digunakan dalam suatu kalimat yang terdiri dari, contohnya di sini adalah I, you, he, she, it, we, dan they. Ini disebut subjek. Dalam bahasa Indonesia juga harus ada subjek ya. Kemudian am, are, is itu merupakan to be. Kita sebut am, is, dan are ini to be. To be di sini berfungsi sebagai predicate. Predicate dalam bahasa Indonesia juga predikat. Jadi susunannya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu subjek, pertama subjek, boleh I, he, she, atau they begitu ya. Kemudian diikuti oleh predicate. Predikatnya adalah bisa is, bisa am, bisa are, tergantung penggunaannya. Baik, kemudian boleh kita tampilkan not jika itu tidak setara atau perbandingannya tidak sama. Kemudian jika perbandingannya sama maka not-nya dihilangkan. Beres. Kemudian S, seperti tadi Nike katakan S. Kemudian di tengahnya ada adjectives, kata sifat. Di sana contohnya busy. Busy adalah adjectives, kata sifat yang artinya sibuk. Kemudian S, busy, S lagi ya. S, busy, S itu artinya sesibuk. Sama sibuknya seperti
Kemudian di sana objeknya kebetulan contohnya adalah Michael. Gambar orang di sana sebagai objek ya. Objeknya adalah yang dibandingkan sibuknya Michael. Teres. Contoh kalimatnya adalah jika subjek I am not as busy as Michael, yang artinya saya tidak sesibuk seperti Michael. Teres. Contoh lain subjeknya you, artinya kamu. You are as busy as Michael. Jika tidak ditampilkan not you are as busy as Michael, maka artinya kamu sama sibuknya seperti Michael. Teres. Seperti itu contoh kalimatnya my dear. Yang perlu diingat dari pokok bahasan kali ini adalah pasangan subjek dengan to be-nya. Subjeknya apa, to be-nya apa ya. Yuk kita hafalkan sambil dicatat ya my dear. Boleh juga jika Ustazah Nike terlalu cepat menjelaskan, boleh di capture, boleh di screenshot di halaman layar ya. Teres. Subjek I itu pasangannya harus dengan to be am. I selalu berpasangan dengan am. I am. Ya, tidak boleh I is, I are, tidak boleh. Kemudian you yang artinya kamu, we yang artinya kami, dan they yang artinya mereka. You, we, dan they itu pasangan to be-nya harus are. Are, ya tulisannya are, kita baca are. Teres. Kemudian he, she, dan it. He artinya dia untuk jenis kelamin laki-laki. She, dia yang mengacu pada perempuan. Dan it adalah dia yang mengacu pada benda atau seekor hewan. Maka pasangan to be-nya harus is. He, she, it dipasangkan harus dengan is. Begitu ya my dear. Jadi ada 3 jenis to be yang kita pelajari hari ini. Ada am untuk subjek I am. Kemudian ada are. To be are itu untuk subjek you, we, dan they. You are, we are, they are. Mohon dihafalkan. Kemudian ada to be is untuk subjek he is, she is, dan it is. That is very good. Jangan lupa dicatat dengan rapi supaya lebih mudah untuk dipelajari. Now we come to our worksheet. Kita kembali ke LK kita ya. Please rewrite the sentences using as comparisons or use not when necessary. Artinya, tulislah kembali kalimat di bawah ini dengan menggunakan perbandingan as dan as. Dan jika tidak setara, boleh digunakan kata not ketika dibutuhkan. Jadi, not itu sifatnya jika dia tidak setara, kita munculkan not, yang artinya tidak sebanding. Jika setara, maka kita tidak boleh menggunakan not. And example of number 1. Contoh nomor 1, ada 2 kalimat yang kita bandingkan. My brother is 20 years old. Patrick is 25 years old. Artinya, my brother itu berusia 20 tahun. Kemudian Patrick berusia 25 tahun. Maka, siapa yang lebih tua? Ya, Patrick ya. Jadi, umurnya tidak sama, maka kita tulis kalimat menjadi my brother isn't as old as Patrick. My brother is not as old as Patrick. Isn't itu singkatan dari is not. Yuk kita kerjakan yang lainnya ya. Let's try to do it. Kita kerjakan ya. Number 2. Nomor 2 diperhatikan ada 2 kalimat. Australia is big, Canada is bigger. Jadi adjektifnya di sana yang dibandingkan adalah big atau besar. Jadi jawaban nomor 2, number 2 become menjadi Australia isn't as big as Canada. Australia is not as big as Canada. Karena tidak sebanding ya, tidak sama ya. Karena Canada is bigger. Kanadanya lebih besar. Number 3, nomor 3. Boleh juga di capture untuk layar. Jawaban ini boleh di screenshot lagi oleh my dear Solihan Solihah ya. Back to number 3. Kembali nomor 3. I am very tired. Saya kelelahan. Kevin is also very tired. Kevin juga kelelahan, very tired. Jadi di sana ciri nomor 3 itu ada very tired, kemudian sama very tired juga yang kedua, dan ada kata also.
ALSO, also artinya juga. Nah, jika ciri-ciri dari kedua kalimat tersebut ada also, maka sudah dipastikan kita menggunakan SS tanpa not. Jadi, jawaban number 3, I am as very tired as Kevin. That is. And number 4, I'm sorry for number 4, di sana ada sedikit ralat. Jawabannya adalah Iceland isn't as cold as England. Bukan as old as ya, tapi as cold as England. Yang berarti Iceland itu tidak sedingin di Inggris, di England. That is. And number 5, nomor 5. This chair is as expensive as that chair. Di kalimat nomor 5 juga terdapat kata also ya. Remember this. Ciri-cirinya, jika kedua kalimat tersebut terdapat kata also, maka kita tidak menggunakan not di belakang to be. Remember this. And let's recite hamdalah together. Kita baca alhamdulillah bersama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya materi S dan S hari ini sudah Usnike sampaikan. Jangan lupa dicatat, dipahami, dipelajari kembali, dan boleh ya di capture, di screenshot layar tadi yang ada materi SS-nya, supaya bisa lebih mudah mencatat di rumah sebagai materi bahan pembelajaran untuk persiapan penilaian akhir semester nanti. That's all for today from Ustazah Nike, my dear Soli and Solihah. And remember this. Don't stop when you are tired, but stop when you are done. Jangan berhenti jika merasa lelah, tapi berhentilah jika sudah berhasil. That is very good. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, dan thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I should fuck her in a Benz.